Bab 2125 Lintian memandangi orang-orang yang ingin berhenti tetapi tidak berani maju, dan kemudian tersenyum dan berkata, "Semuanya, apakah kamu mencoba menghentikanku, atau apa? Wah, jika kamu berani berjalan-jalan lagi, kamu akan mati." Yang satu berkata dengan gila-gilaan, yang lain berkata, "Ya, jika kamu berani bergerak lagi, kamu akan mati." Kalau begitu aku benar-benar pindah. Selesai mengatakan, Lintian terus bergerak maju, tetapi orang-orang itu tidak berani mendekat, hanya bisa bergerak dengan Lintian. Lintian tersenyum tetapi tidak berbicara. Dia terus berjalan sampai awan muncul di depannya, dan kemudian kursi sedan warna-warni muncul. Ketika mereka melihatnya, mereka dengan hormat berkata, "Tuhanku." Di kursi sedan, sebuah suara datang, "Wah, kamu sangat kuat, jadi kamu bisa menemukannya." Mendengar suara wanita misterius itu, Lintian tersenyum dan berkata, "Saya tahu saya kuat, kalau begitu katakan padaku siapa kamu." "Aku tidak akan memberitahumu." Wanita itu bersikeras, dan Lintian tertawa, "Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan tinggal di sini sampai aku mengerti." Sampai seseorang bisa mengetahuinya, wanita itu tertawa, dan Lintian tertawa, "Apa, tidak percaya?" "Ya, saya tidak percaya." Wanita itu tersenyum di kursi sedan, dan Lintian melihat sekeliling. "Kalau begitu aku akan mulai dengan mereka. Ketika Anda datang jauh-jauh, Anda harus tahu bahwa orang-orang ini tidak akan memberitahu Anda. Jika tidak, mereka akan membakar diri mereka sendiri, dan kemudian Anda masih tidak akan mendapatkan apa-apa," kata wanita itu sambil tersenyum. Lintian tersenyum, "Kalau begitu aku akan menemukan cara lain." "Jangan pikirkan itu, tidak ada gunanya, kamu tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari kami sama sekali. Jadi sebaiknya kamu bergegas pergi seolah-olah kamu belum pernah ke sini, atau aku harus menempatkanmu di tempat di mana kamu tidak akan pernah bisa pergi," pihak lain mengancam. Lintian berkata sambil tersenyum, "Aku ingin melihat di mana kamu akan menjebakku." Apakah Anda benar-benar tidak pergi?" "Iya, saya tidak bisa pergi tanpa pengertian." Lintian menatap kursi sedan, dan kursi sedan bertanya-tanya, "Mengapa kamu harus peduli dengan apa yang kami lakukan?" Pada bulan ini, orang-orang di atas 10.000 makhluk abadi akan menghilang dan pergi ke Istana Bulan. Tapi di sini, ada begitu banyak orang dengan puluhan ribu makhluk abadi. Jadi, saya ingin tahu, apakah ini terkait dengan Istana Bulan? Dan siapa kamu di Istana Bulan? Lintian menanyakan semua pertanyaan di dalam hatinya. Wanita di kursi sedan itu tertawa, "Wah, sepertinya kamu tahu banyak." "Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan mengikutimu, karena aku curiga kamu ada hubungannya dengan Istana Bulan di pagi hari." "Oh, bagaimana kita bisa melihatnya, di Sian Mai? Ketika kamu meletakkan tanganmu padaku, kamu telah melampaui 10.000 makhluk abadi, tetapi kamu telah menekan kekuatan dan tidak ingin aku melihat kekuatan yang sebenarnya. Jadi kamu meragukanku, dan utusan dan 4 keluarga memilih orang setiap tahun, pada kenyataannya, untuk memilih bakat, dan kemudian tiba di 10.000 makhluk abadi, dan mereka akan pergi. Faktanya, mereka juga datang ke sini, kan? Wah, kamu sangat pintar, tapi kecerdasanmu akan menyakitimu." Ketika pihak lain selesai berbicara, ada pusaran di atas kepala Lintian, dan kemudian pusaran itu langsung menyedot Lintian. Ketika Lintian muncul kembali, itu sudah berada di ladang es dan salju, dan ada salju di mana-mana, dan tidak ada yang tersisa. Tapi segera, suara wanita itu terdengar di udara, "Wah, sejujurnya, ini adalah dunia es dan salju di Istana Bulan, tidak mungkin untuk keluar. Kamu akan menjebakku di dunia ini?" "Iya." Ketika pihak lain selesai berbicara, suara dan napasnya menghilang, tetapi Lintian mendidih dengan darah, karena dia tahu bahwa dia berada di Istana Bulan. Tapi yang harus dia lakukan sekarang adalah keluar dari sini dan menyelidiki Sang Dewi. Setelah merencanakan, Lintian mulai berjalan-jalan. Namun, dunia tidak dapat terbang, dan tidak ada celah ruang, adalah tempat yang benar-benar tertutup. Tapi Lintian tidak mau mengeluarkan piring giok hitam dan berkata dengan dingin, "Aku akan melihat seberapa besar kekuatan yang kamu miliki di dunia es dan salju ini." Lintian mulai menyerap kekuatan dunia. Namun, sampai piring giok jenuh, dunia di sekitarnya tetap tidak berubah. Meremehkan dunia, Lintian bangkit lagi. Jadi dia mengeluarkan beberapa bahan dan mengatur susunan di sekitarnya. Susunan ini memakan waktu berhari-hari, dan ketika semuanya sudah siap, Lintian mengumpulkan kristal abadi kelas atas yang tak terhitung jumlahnya. Kristal abadi ini bertatakan di berbagai tempat susunan satu persatu, dan kemudian susunan dimulai, dan nyala api yang kuat dihasilkan dalam susunan ini, dan ledakan, nyala api besar naik di langit, dan menghantam langit. Langit awalnya penuh dengan awan, tetapi di bawah pengaruh api, langit mulai bergetar. Ketika Lintian melihat ada retakan lemah di langit, dia sangat senang, sepertinya langit adalah yang terlemah. Kemudian, Lintian menggunakan lompatan luar angkasa untuk menyingkirkan belenggu, lalu naik sedikit ke udara, dan akhirnya bergegas keluar. Ketika Lintian keluar dari celah, dia menemukan dirinya di ruang bawah tanah, yang dijaga oleh banyak penjaga. Selain itu, Lintian melihat sebuah terowongan tidak jauh, dan ada beberapa kata besar tertulis di atasnya, "Penjara Bawah Tanah."
Apakah ada orang lain di sana? Lin Tianhu curiga. Pada saat ini, terdengar raungan dari penjara, tetapi di mata para penjaga ini, mereka sudah terbiasa dan tidak menganggapnya serius. Jadi Lin Tian, sebuah lompatan, pergi ke penjara, adapun orang-orang di sekitarnya. Melihat Lin Tian, mereka terkejut dan menangkapnya. Tapi orang-orang ini tidak bisa menangkap Lin Tian sama sekali. Bahkan jika semua jenis serangan mengenai Lin Tian, mereka tidak berpengaruh pada Lin Tian. Tidak hanya itu, Lin Tian juga dengan mudah memasuki terowongan dan menghilang di depan publik. Orang-orang ini tidak berani mengejar, tetapi mereka hanya bisa berteriak, "Cepat, laporkan ke Yang Mulia." Sekitar beberapa saat kemudian, cahaya darah muncul, dan kemudian seorang wanita berteriak, "Ada apa?" "Tuanku, ada seorang pria yang baru saja berlari keluar dari sel salju." "Apa?" Wanita itu terkejut, dan orang-orang itu menunjuk ke penjara. Salah satu dari mereka berkata, "Dia telah menabraknya." Bagaimana bisa? Wanita itu tidak percaya, dan orang-orang itu menunjukkan gambar yang sama. Ketika saya melihat keseluruhan gambar, wanita itu berkata, "Sialan, orang ini, bagaimana saya bisa keluar?" "Apa yang harus kita lakukan sekarang, tuanku? Apa yang harus dilakukan? Cepat atur agar saya memblokir pintu keluar penjara untuk mencegah mereka melarikan diri." Iya, orang-orang itu segera mengambil perintah, dan kemudian semakin banyak orang datang. Bahkan beberapa Master Arai keluar, dan satu persatu di pintu keluar transformasi penjara. Tapi sekarang di kedalaman terowongan, Lin Tian melihat gerbang batu, dan ada segel yang kuat di gerbang batu itu. Namun, Lin Tian tertawa, "Dengan cara ini, apakah kamu ingin menghentikanku?" Bab 2126. Lin Tian tersenyum aneh, dan meletakkan tangannya di gerbang batu. Segel di gerbang batu dipatahkan oleh Lin Tian satu persatu, dan kemudian dia membuka gerbang batu. Di depan Lin Tian, ini adalah lelaki tua aneh dengan rantai di sekujur tubuhnya dan jarum merah darah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Orang tua itu mengira Lin Tian adalah sekelompok orang di luar. Kemudian dia menggeram dan berteriak, "Jangan biarkan aku pergi. Saya tidak bersama mereka." Lin Tian menatapnya, tetapi lelaki tua itu tidak percaya. "Jangan bercanda, ini adalah Istana Bulan. Bagaimana bisa ada orang luar kecuali orang-orang di Istana Bulan?" "Oh, apakah Anda dari Istana Bulan?" Lin Tian bertanya, dan lelaki tua itu mencibir, Apakah sudah dekat?" "Begitulah menurutmu aku bersama mereka?" Omong kosong, orang tua itu berjaga-jaga, dan Lin Tian tersenyum sedikit, dan kemudian menunjukkan semua gambar. "Lihat, saya membunuh sepanjang jalan di sini, tetapi saya tertangkap di sebelah. Lalu aku berlari keluar dan menemukanmu." Lin Tian tersenyum padanya. Orang tua itu melihat ke atas dan ke bawah, setengah ragu, "Kamu adalah pria abadi yang kuat." "Apa, tidak percaya?" Orang tua itu menatap Lin Tian dan berkata, "Aku percaya kamu tidak bersama mereka." "Oh, artinya, lepaskan belenggu padaku satu persatu, dan keluarkan pin penyegel padaku. Kalau tidak aku tidak akan mempercayaimu." Orang tua itu berkata dengan keras kepala. Lin Tian menatap benda-benda itu dan berkata sambil tersenyum, "Itu ide kecil." Lin Tian selesai, dan langsung melepas jarum dan belenggu satu persatu. Tapi lelaki tua itu tidak percaya bahwa pria di depannya benar-benar mengambil barang-barangnya. Jadi lelaki tua itu memandang Lin Tian dengan terkejut dan gembira sampai Lin Tian kehilangan segalanya dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Momentum lelaki tua itu segera pulih, dan jalan abadi mencapai 100.000, dan kemudian wajahnya bersemangat, "Haha. Katakan, siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Dan seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Istana Bulan?" Lin Tian, kamu menatapnya dan bertanya satu persatu. Tapi lelaki tua itu sangat sombong. "Wah, apakah kamu bertanya padaku? Apakah ada orang ketiga?" Lin Tian bertanya, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum, "Wah, bagaimana jika aku tidak memberitahumu? Jangan lupa, aku membiarkanmu pergi." Lin Tian menatapnya dan berkata, tetapi lelaki tua itu berkata, "Jadi apa, bisakah kamu menyegelku lagi?" Lin Tian tersenyum kecut, "Kamu sedang bermain trik. Ada apa denganku?" Orang tua itu sama sekali tidak menganggap serius Lin Tian, dan dia dengan angkuh. Lin Tian menertawakannya, "Jadi kamu pergi? Wah, tidak ingin mati, diam saja." Orang tua itu sangat gila, lalu mulai berjalan keluar, dan Lin Tian tersenyum kecut. Orang ini benar-benar tidak ingin menghadapi. Tapi Lin Tian mengikutinya dan ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Adapun lelaki tua itu, dia dihentikan oleh barisan di depannya. Saya melihat lelaki tua itu memarahi, "Kalian, minggir, atau saya akan bertarung dengan Anda." Kemudian wanita misterius itu berkata dalam kegelapan, "Apakah menurutmu aku akan membiarkanmu pergi?" "Apa, dengan susunan? Anda ingin menjebak saya di sini?" Orang tua itu berkata dengan marah, dan wanita misterius itu berkata, "Tuanku menyegelmu di sini, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi." Wanita tua yang bau itu, "Biarkan dia keluar, aku akan menyelesaikan akun dengannya." Orang tua itu marah begitu dia mendengar itu. "Tuanku, diam, diam, dia masih memiliki wajah untuk diam." Orang tua itu sangat marah, dan wanita itu berkata, "Kamu bisa memarahiku, lagi pula kami tidak akan membiarkanmu keluar."
Orang tua itu menggertakkan giginya dengan marah, tetapi wanita misterius itu memperingatkan Lin Tian. Wah, kamu sangat berani sehingga kamu berani melepaskannya. Bagaimana jika saya membiarkannya pergi? Lin Tian benar-benar salah, dan wanita misterius itu mencibir. Apakah kamu tahu siapa dia? Apakah ada hubungannya denganku? Dia adalah pembunuh pertama di Istana Bulan. Ketika dia tiba di 100.000 makhluk abadi, dia melanggar hukum dan akhirnya disegel di sini. Tapi Anda membiarkannya pergi. Jalan napas wanita misterius itu. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu menjebakku. Saya membiarkannya pergi. Bukankah itu normal? Tapi dia seorang pembunuh. Dia akan membunuhmu. Wanita misterius itu mengancam. Tetapi Lin Tian tersenyum. Tidak ada yang bisa membunuhku. Lucu, wanita misterius itu menertawakan Lin Tian. Tetapi lelaki tua itu menatapnya dan berkata, wah, ini bagus, ini gila, aku menyukainya. Lin Tian menatap lelaki tua itu dan berkata, aku tidak bersamamu. Orang tua itu tidak menyukainya. Wah, aku memujimu, bagaimana kamu bisa berbicara denganku seperti ini? Kamu tidak tahu berterima kasih. Bagaimana aku tidak bisa berbicara denganmu seperti itu? Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, dan wanita misterius itu terus menambahkan bahan bakar ke api. Tianwan, kamu tahu, dia benar-benar salah. Orang tua bernama Tianwan menjawab, kamu gadis bau, jangan membuat pertengkaran, aku tidak akan diambil olehmu. Saya tidak bermaksud memicu pertengkaran, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa meskipun dia abadi, dia sangat kuat, mungkin dia bisa membunuhmu. Wanita misterius itu berkata sambil tersenyum. Anda terus meniup, tuanmu tidak bisa membunuhku, dia bisa membunuhku sebagai Raja Abadi, hari itu, kata Pil. Wanita misterius itu terus menambahkan bahan bakar ke api, aku akan melihat siapa yang bisa mencapai akhir. Lin Tian melihat keluar dan berkata sambil tersenyum, jangan membuat masalah lagi. Wah, apakah kamu tidak gila? Sekarang Anda memiliki 100.000 makhluk abadi di sekitar Anda. Anda memiliki kemampuan untuk mengalahkannya. Wanita misterius itu bersemangat. Lin Tian berkata sambil tersenyum, untuk mengalahkannya, aku lebih suka mematahkan susunan ini, dan kemudian membiarkannya keluar untuk membersihkanmu. Kamu tidak bisa mematahkan formasi ini, wanita misterius itu berkata dengan percaya diri. Tetapi Lin Tian tertawa, oh, tidak mungkin, kemudian Anda bisa menonton, jangan kabur ketakutan, Lin. Tian selesai berkata, dan mulai bergerak maju, dan wanita misterius itu membiarkan susunan itu bekerja, dan kemudian susunan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya, mengenai Lin Tian, tetapi Lin Tian tidak punya apa-apa. Namun, hari itu, Pil tertawa dan berkata, wah, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukan ini? Tidak apa-apa. Tian tidak menyadarinya, tetapi pergi ke tepi susunan dan mulai memecahkan susunan. Pada hari itu, Wan bertanya, bocah ini, bisakah kamu memecahkan susunan? Wanita misterius di luar tiba-tiba memiliki firasat buruk. Ketika Lin Tian menghancurkan susunan, dia terkejut dan berteriak kepada semua orang, mundur. Namun, beberapa orang mundur terlalu lambat dan dibunuh oleh Tianwan yang kembali ke benaknya. Lin Tianben ingin mengumpulkan jiwa mereka yang terbunuh, tetapi roh orang-orang ini menghilang dalam sekejap mata. Ini membuat Lin Tianhu curiga sampai dia melihat bahwa setiap kali Pil itu membunuh seseorang, dia menyedot jiwa abadi itu. Di mana roh-roh itu? Lin Tian melihat ini di belakang layar dan menatap Tianwan ini dengan rasa ingin tahu. Bab 2127 Tianwan terlihat serakah. Tahukah kamu mengapa aku menelepon Tianwan? Aku tidak tahu. Lin Tian menatap lelaki tua itu dengan tatapan penasaran, dan hari itu, Wan terkekeh, aku suka memakan roh jenius, jadi mereka semua dimakan olehku. Lin Tian tersenyum, kamu benar-benar kejam. Apa itu? Pil hari itu benar-benar salah, tetapi dia menatap Lin Tian seolah-olah dia ingin memakan jiwanya. Lin Tian tersenyum dan berkata, kamu tidak punya ide lain, atau kamu akan menyesalinya. Wah, jika kamu tidak menyelamatkanku dan menghancurkan susunan ini, aku akan memakan jiwamu. Makan aku, beri Anda 100 keberanian, Anda tidak berani, Lin Tian berkata dengan percaya diri. Tianwan tidak menyangka Lin Tian akan tertawa setelah menjadi sangat gila. Sepertinya jika aku tidak membersihkanmu, kamu benar-benar berpikir kamu melanggar hukum. Setelah itu, Tianwan melepaskan momentum yang kuat, dan 100.000 makhluk abadi, betapa mengerikannya itu. Tetapi Lin Tian masih ada di sana menertawakannya jika tidak ada yang terjadi. Tianwan memukul dengan satu tangan, yang berubah menjadi bola merah darah dan memukul Lin Tian dengan keras. Lin Tian dipukuli dan tubuh emasnya retak, tetapi Lin Tian tidak melakukan apa-apa, dan dia bangkit dan berkata sambil tersenyum, apakah ini kekuatan 100.000 makhluk abadimu? Tianwan mengalami beberapa kecelakaan, dia menatap Lin Tian dengan aneh, kenapa kamu baik-baik saja? Aku bilang, apa yang tidak bisa kamu lakukan denganku? Tapi kamu tidak percaya. Lin Tian tersenyum padanya dengan percaya diri, dan Tianwan mulai menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Dengan itu, Tianwan berubah menjadi bayangan merah darah. Lin Tian melihat dengan cermat dan menemukan bahwa ketika dia bergerak, dia masih bisa memiliki ekor merah darah.
Tapi ekornya hanya melintas, dan Lin Tian tertawa, "Jadi, kamu bukan manusia." Suatu hari, Pil itu mengenai Lin Tian dengan satu tangan, tetapi Lin Tian baik-baik saja, tetapi dia terguncang untuk terbang. Pada hari itu, ekor Pil segera menghilang, dan dia terkejut dan berkata, "Apakah kamu menemukannya? Apakah menurutmu kamu bersembunyi dengan baik?" Lin Tian bangkit dan saling bertanya sambil tersenyum. Pada hari itu, Wan meletakkan tangannya kembali satu sama lain. "Ya, aku bukan manusia, tapi itu karena aku telah mengembangkan mantra aneh sebelum aku menjadi non-manusia." Lin Tian menjawab, "Saya tidak tertarik apakah Anda manusia atau bukan. Saya hanya tertarik pada istana bulan ini. Apa yang ingin kamu ketahui? Maukah kamu memberitahuku?" Lin Tian tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Pil hari itu berkata, "Kisah istana bulan awalnya adalah rahasia. Siapapun yang mengungkapkannya akan mati. Tetapi saya tidak sama. Aku sudah keluar dari belenggu istana bulan. Bahkan jika saya mengungkapkannya, itu tidak masalah." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, katakan padaku, ada apa dengan istana bulan dan Dewi?" Mendengar sang Dewi, wajah Wan berubah entah kenapa hari itu dan berkata, "Wah, bisakah kamu mengubah topik pembicaraannya? Aku sangat tertarik dengan Dewi ini." Lin Tian menatap Tian Wan dan Tian Wan berkata, "Wah, aku bisa mengatakan banyak hal, tapi aku tidak bisa mengungkapkannya." "Mengapa? Tidak ada alasan." Tian Wan menolak untuk menjawab, tetapi Lin Tian bersikeras, "Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengganggumu." "Menggangguku? Kamu pikir kamu adalah Raja Peri? Kamu bisa menyusulku, jangan naif, Lin." Tian berkata dengan percaya diri, "Kamu bisa mencoba." "Cobalah." Dengan itu, Tian Wan tiba-tiba menghilang dari posisi semula, dan Lin Tian juga menghilang dari penjara hari itu. Tetapi ketika Lin Tian keluar, dia melihat bahwa ada bendera besar yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Tian Wan, dan bendera-bendera ini membentuk perbatasan untuk menjaga Tian Wan tetap di dalam. Pada saat yang sama, wanita misterius itu kembali ke kursi sedan lagi. Saat ini, dia tidak bisa melihat seperti apa penampilannya sama sekali. Tetapi wanita itu berkata kepada Lin Tian, "Wah, tunggu kami menyegelnya, lalu bersihkanmu." Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum pada Tian Wan yang sedang berjuang. "Katakan saja apa yang aku inginkan, dan aku akan menyelamatkanmu." Pil surga dengan cara tertekan, jadi Anda juga dapat menyimpan. "Mengapa tidak?" Lin Tian berkata dengan senyum percaya diri, dan Wan ragu-ragu hari itu, "Oke, jika kamu bisa mengeluarkanku, aku akan memberitahumu." Mendengar ucapan Tian Wan, Lin Tianze memanipulasi pikirannya, dan bendera-bendera menghilang satu persatu. Tetapi tanpa kekuatan bendera, dia segera bebas hari itu, dan dengan cepat mendatangi Lin Tian dan berkata, "Wah, kamu memiliki beberapa keterampilan." "Lumayan." Lin Tian tersenyum percaya diri, dan Pil hari itu memiliki kepercayaan diri. Lin Tian melihat langsung ke kursi sedan udara dan berkata, "Gadis bau, kamu tidak bisa menangkapku." Wanita itu marah dan memperingatkan Lin Tian, "Wah, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut dengannya, jika tidak. Dia memiliki apa yang saya inginkan. Apakah menurutmu aku harus membantunya?" Lin Tian tersenyum pada wanita itu, dan dia sangat marah sehingga dia berkata, "Kamu? Apa aku?" Lin Tian menatap kursi sedan dan bertanya sambil tersenyum. Wanita di kursi sedan semakin khawatir dan mengancam Tian Wan. "Tian Wan, kamu harus tahu bahwa kamu adalah salah satu dari 10 penjaga istana bulan. Jika kamu menceritakan rahasianya di sini, kamu akan mati. Jika dia tidak menyelamatkanku, aku akan terjebak olehmu sepanjang waktu, bukan?" Hari itu Wan bertanya. Wanita misterius itu berkata dengan marah, "Jadi, apakah kamu akan berdiri bersamanya?" "Iya." Hari itu, Pil menegaskan, dan wanita misterius berkata dengan gigi terkatup, "Begitulah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Setelah itu, kursi sedan menghilang, dan orang-orang yang menari bendera besar menghilang satu persatu, tetapi langit di sekitar mereka berubah, lalu ada kabut di mana-mana, dan akhirnya Lin Tian dan keduanya muncul di hutan. Hari itu, Pil memarahi, "Ini trik nakal ini lagi." "Di mana itu?" Hutan berkabut di istana bulan. Pil hari itu dengan cara yang tertekan, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Bisakah kamu mengantuk seperti ini? Jangan meremehkan hutan. Ini penuh dengan labirin dan tidak bisa pergi." Hari itu Wan menyerah. Tapi Lin Tian menatap langit. "Sebelum saya berada di tempat es dan salju yang sama, saya melarikan diri, jadi saya pikir itu harus sama di sini." Tian Wan sangat senang. "Benarkah?" Lin Tian balas tersenyum dan berkata, "Tentu, tapi sebelum kamu keluar, kamu harus menjawab pertanyaanku." "Dewi." Hari itu, Wan mengharapkan hal yang sama, dan Lin Tianen berkata, "Ya." Tian Wan menghela nafas. "Wah, saya menyarankan Anda untuk tidak menanyakan ini, atau Anda akan menyesalinya." "Katakan." Tian Wan terlihat jelek. "Kataku." Lin Tian mendengarkan dengan tenang, dan begitu Pil membuka mulutnya, dia berkata, "Penguasa istana bulan adalah prototipe Dewi ini, tetapi tidak ada yang melihatnya, hanya tahu bahwa Dewi ini tinggi di istana bulan kita. Belum pernah melihatnya." "Ya, saya belum melihatnya,
Tetapi saya mendengar beberapa orang tua mengatakan bahwa dia adalah penguasa Yue Wangxing. Siapapun yang bisa mendapatkan bantuannya dapat meninggalkan Yue Wangxing, tapi itu hanya desas-desus. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia ragu. Lalu mengapa kamu begitu takut padanya? Dikatakan bahwa seseorang pernah pergi ke aula utama Istana Bulan dan menghancurkan Dewi. Kemudian pria itu meninggal. Ada juga desas-desus bahwa semakin banyak hal tentang Dewi yang terungkap, semakin cepat mereka mati. Pil hari itu menjelaskan. Bab 2128 Tianwan selesai, dan mulai melihat sekeliling, dia takut dia akan terbunuh oleh serangan aneh. Lin Tian tersenyum pahit, faks rumor itu mengerikan. Rumor? Apakah menurut Anda itu rumor? Pil hari itu menatap Lin Tian dengan aneh, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Dan bagaimana orang lain tahu? Tetapi Tianwan berkata, sudah kubilang, setiap dari puluhan ribu peri yang bergabung dengan Istana Bulan akan kehilangan diri mereka sendiri setelah jangka waktu tertentu, dan apa yang terjadi dalam periode waktu ini, tidak ada yang tahu. Jadi sebelum kamu datang ke sini, kamu telah disentuh oleh seseorang, dan kamu tidak mengerti. Lin Tian memikirkan Ning Laozu, jadi Lin Tian ragu, berapa lama kerugian semacam ini akan berlangsung? 1 bulan kemudian, kamu akan bangun, dan kemudian muncul di aula baru Istana Bulan. Kemudian Master Kuil saat ini akan mengirim Anda ke posisi yang ditentukan untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan. Tapi sejak saat itu, Anda tidak dapat pergi dari sini sesuka hati, dan Anda tidak dapat mengungkapkan semua yang ada di Istana Bulan, atau jiwa abadi akan menjadi bumerang, atau bahkan membakar diri sendiri. Kalau begitu kamu tidak memberitahuku sekarang? Lin Tian menatap Tianwan dan bertanya dengan aneh. Dan Tianwan berkata, 100.000 makhluk abadi adalah sama. Sebuah penghalang? Ya, selama 100.000 makhluk abadi telah berlalu, beberapa hal dapat dikatakan, tidak lagi tunduk pada batasan. Tetapi berapa banyak yang bisa dikatakan, tidak ada yang tahu, jadi saya tidak berani memberitahu Anda tentang Dewi sesuka hati. Jika tidak, jika nasib buruk, tiba-tiba serangan, bunuh saya, maka saya tidak hidup. Setelah Tianwan selesai, dia berkeliling untuk memastikannya kembali. Ketika Lin Tian mengerti, dia mengeluarkan beberapa bahan dan mulai menghiasnya. Kemudian dia berkata, ketika kamu keluar, kamu harus membawaku ke aula. Ah, aula apa? Ini aula patung, Lin Tian menjawab, tetapi Tianwan berkata dengan canggung, itu tidak baik. Tidak bagus, saya pikir Anda takut. Omong kosong, siapa yang tidak takut? Hari itu, Pil tertekan, dan Lin Tian bertanya sambil tersenyum, kamu tidak ingin tahu apakah Tuan Istana akan keluar dan membunuhmu? Tidak, aku tidak ingin mengolok-olok hidupku sendiri. Lin Tian menatapnya dan bertanya, lalu mengapa kamu terjebak? Jangan sebutkan bahwa Sifu dari gadis bau itu adalah penjahat. Pil hari itu datang ke jalan napas, dan Lin Tian terus bertanya, oh, penjahat, lalu mengapa dia tidak membunuhmu, tapi untuk mempertahankanmu? Di Istana Bulan, ada aturan bahwa tidak ada yang bisa membunuh orang lain, jika tidak mereka akan melanggar aturan istana, jadi mereka tidak berani membunuhku, tetapi mereka bisa menjebakku. Tianwan ini sangat tertekan. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, Tuan Istana misterius itu, tidak peduli seperti apa kamu. Dikatakan bahwa tidak ada yang melihatnya, tapi mungkin sudah mati. Lin Tian mengerti, kali ini, aku akan membawamu menjelajahi istana untuk melihat apakah kamu dapat melihat Tuan Istana. Aku berkata, anak kecil, kamu tidak takut mati, tapi aku takut. Lin Tian tidak repot-repot mendengarkan omong kosongnya, tetapi tetap sibuk di sana sampai beberapa hari kemudian, Lin Tian menyelesaikan pertempuran. Namun, hari itu, Pil berkata dengan aneh, seberapa berguna susunan Anda? Kamu akan tahu nanti. Lin Tian selesai, dan mulai memadatkan si anjing kelas atas. Hari itu, Wan tercengang, dan bahkan tidak percaya menatap Lin Tian. Kamu ini. Jangan terlalu kaget, Lin Tian tersenyum sedikit dan kemudian memasukkan kristal abadi ini ke dalam susunan satu persatu. Saat berikutnya, susunan dimulai, dan nyala api besar tiba-tiba terbang ke langit, ledakan. Langit retak, dan Lin Tian bertanya, bisakah kamu terbang? Kekuatan pengikat di sini terlalu besar bagiku untuk terbang ke atas, kata Tianwan canggung. Kalau begitu aku akan membawamu. Tianwan tercengang, tapi dia belum menanggapi. Lin Tian telah menangkapnya dan melompat ke langit. Setelah sekitar beberapa saat, kedua pria itu datang ke awan dan akhirnya meledak ke celah. Sepanjang jalan, Tianmaru tampak konyol sampai mereka keluar dan kembali ke Istana Bulan dan berdiri di tempat kosong. Di mana itu? Lin Tian bertanya, dan Tianwan menjelaskan, ini adalah tempat terpencil dari Istana Bulan. Apakah jauh dari istana utama? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Tianwan ragu-ragu, tidak jauh. Pimpin jalan, anak kecil, ini, benar-benar tidak bisa. Pil hari itu sangat takut, dan Lin Tian bercanda, kamu adalah 100.000 makhluk abadi, mengapa kamu begitu pemalu? Tianwan berkata dengan muram, aku ingin mati, kalau begitu beritahu saya bagaimana menuju ke sana, aku akan pergi sendiri. Lin Tian menatap Tianwan, dan Tianwan mengerutkan kening. Akhirnya, dia harus memberitahu Lin Tian lokasinya.
Lin Tian merapikan suasana hatinya, lalu berbalik dan pergi. Ketika Lin Tian muncul kembali, Wan tertekan hari itu, aku tidak akan mati bersamamu. Dengan itu, Tianwan pergi. Namun, Lin Tian segera menemukan aula dengan pintu tertutup. Namun, ada kekuatan di aula yang menyegel pintu dan menjauhkannya dari orang-orang. Lin Tian meletakkan tangannya di pintu, dan kemudian mulai menyerap kekuatan. Tetapi ada banyak kekuatan, jadi cacar Lin membutuhkan banyak waktu. Tapi Pil hari itu berlari ke aula kultivasi, di mana dia menemukan seorang biarawati yang sedang berlatih. Melihat kepala biara ini, mengenakan kain abu-abu, memegang pengocok debu, dengan punggung menghadap Tianwan, Tianwan sangat bersemangat. Ketika dia siap untuk bergerak, kepala biara tiba-tiba berkata kepadanya, "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu kamu ada di sini?" Tianwan terkejut dan menatap kepala biara dan berkata, "Beraninya kamu mengunjungi saya ketika Anda tahu saya ada di sini?" "Karena aku telah mengatur permainan yang bagus di sini, menunggumu datang," kata kepala biara, tetapi Tianwan tidak bereaksi. Tiba-tiba, tali yang tak terhitung jumlahnya datang dan menangkap Tianwan. Tianwan sangat marah, "Anda," tetapi kepala biara berkata kepada mereka yang melakukannya, "Keluarlah." Hanya 8 orang yang keluar, dan masing-masing dari mereka mengenakan topeng, pun mampu melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi masing-masing dari mereka mencapai 100.000. Jalan napas Tianmaru, "Kalian lagi," kepala biara berkata, "Tianwan, apakah kamu tidak memikirkannya selama bertahun-tahun?" Introspeksi, lucu, Anda hanya ingin saya tunduk kepada Anda. Tetapi saya katakan, bukan itu yang Anda katakan di sini, tapi... Kepala biara berkata sambil tersenyum, "Kami 10, tetapi 10 penjaga istana bulan, dan 8 lainnya, yang semuanya berada di bawah komando saya, akan lebih buruk dari Anda. Mimpi besarmu, hari itu, Marujio," dan kepala biara berkata sambil tersenyum, "Katakanlah, di mana anak laki-laki yang mengikutimu?" "Mengapa aku harus memberitahumu?" Tianwan bersenandung, sementara kepala biara berkata, "Keluarlah, gadis kecil." Kemudian lampu merah darah muncul, dan seorang wanita dengan gaun merah darah dan topeng bulu merah berkata, "Tuan, apakah kamu tahu di mana anak itu?" Kepala biara bertanya, dan wanita itu membeku, "Mereka harus bersama." "Harus, tapi mengapa dia sendirian?" Kepala biara bertanya, dan wanita itu memandang Tianwan setelah ragu-ragu, "Di mana dia? Katakan dan menakut-nakuti kamu sampai mati." Hari itu, Wan tertawa aneh. Bab 2130 Lin Tian mengabaikan saran kepala biara ini, tetapi guru itu terlalu cemas, dan berteriak kepada 8 orang itu, "Kamu bisa memikirkan cara." Beberapa orang tidak punya pilihan selain mengatakan, "Kamu berada di bawah kendalinya, bagaimana kita bisa menghentikannya?" Kata-kata ini sangat terkena, tetapi kepala biara tidak dapat membantu, hanya bisa menatap Lin Tian dengan depresi, dan Pil hari itu berpikir bahwa bagaimanapun dia terjebak, lebih baik menarik beberapa bantalan belakang, jadi dia berkata sambil tersenyum, "Kamu juga punya hari ini." Kepala biara melotot dan berkata, "Kamu tidak lebih baik. Jangan khawatir, tunggu bocah ini, dia akan menyelamatkanku." "Tunggu, saya tidak berpikir kita harus menunggu pintu terbuka." Kepala biara bermartabat dan bahkan takut. Tianwan percaya bahwa Lin Tian akan menyelamatkan mereka, jadi dia menatap punggung Lin Tian dan mengingatkannya, "Wah, kamu harus hidup." Lin Tian tidak berbicara sampai pintu tiba-tiba terbuka, dan 8 orang itu sangat ketakutan sehingga mereka mundur dan bahkan bersembunyi jauh. "Sekelompok pengecut," teriaknya. Tianwan tersenyum dan berkata, "Ini adalah 8 penjaga yang kamu kendalikan." "Diam, kamu tidak lebih baik." Kepala biara menatap dan berteriak, sementara Tianwan tertawa tetapi tidak berbicara, tetapi dia menatap aula utama untuk melihat bagaimana keadaannya. Saat ini, ada patung emas di dalamnya. Lin Tian datang ke patung itu, menatap wajah patung itu, dan melihat sekeliling, apakah ada orang. Namun, aula itu kosong. Tetapi kepala biara mengancam, "Nak, saya menyarankan Anda untuk segera keluar, jangan berteriak lagi." Lin Tian mengulurkan tangan, tetapi ketika mereka melihat bahwa Lin Tian akan menyentuh patung batu itu, mereka terkejut. Jelas perilaku Lin Tian telah membuat mereka takut, terutama pikiran orang-orang itu, memikirkan rumor itu. Untuk Lin Tian, dia sama sekali tidak menanggapi rumor itu, bahkan meletakkan tangannya di patung batu itu. Pada saat berikutnya, patung-patung itu menyebar dan mengenai Lin Tianjin. Tubuh Lin Tianjin melawan dengan liar dan mulai retak pada saat yang sama. Kekuatan yang sangat kuat, Lin Tianjin bergumam, dan tubuh emas itu retak sepanjang waktu, dan berhenti hanya sepertiga dari waktu. Ketika mereka melihat bahwa Lin Tian baik-baik saja, mereka semua tampak curiga. Pada hari itu, Wan bahkan berseru, "Apakah kamu baik-baik saja, anak kecil?" "Tidak ada," Lin Tian menjawab 2 kata, dan kemudian menyadari bahwa dia telah menyusup ke dalam patung itu untuk melihat apa yang berbeda tentangnya. Siapa yang tahu bahwa begitu Lin Tianyi menembus ke dalam patung, seluruh jiwa tersedot ke dalam patung, memisahkan jiwa dari tubuh dan bahkan kehilangan kontak. Ini mengejutkan Lin Tian, karena tubuhnya sulit untuk dibudidayakan untuk Xianjun, tetapi sekarang sama sekali tidak sensitif. Untuk kepala biara dan yang lainnya,
tetapi menemukan Lin Tian berdiri di sana tidak bergerak, tidak ada napas, tatapan curiga. Kepala biara bahkan berkata kepada wanita misterius itu, "Pergi dan lihatlah." "Tuan, saya benar-benar ingin masuk." Wanita itu mendapatkan kembali ketenangannya, dan si Taeyang berkata, "Masuk." Wanita misterius ini harus melihat sisi Lin Tian, tetapi juga menyentuh Lin Tian dengan tangannya. Kemudian tubuh emas Lin Tian memancarkan cahaya kemasan, tetapi nafasnya masih belum ada, seperti menghilang dari langit. "Tuan, jiwanya sepertinya hilang, tapi tubuhnya sangat kuat," kata wanita misterius itu. Abes membeku dan berkata, bahwa dia keluar. Iya, wanita misterius itu menarik tubuh Lin Tian dan membawanya keluar dari aula. Kemudian, wanita misterius itu meletakkan tubuhnya di depan kepala biara. "Tuan, apa yang bisa saya lakukan sekarang?" Mata kepala biara berat, "Lihat apakah kamu bisa menyakitinya." Wanita misterius itu harus mencoba lagi, tetapi hasilnya sama, tidak peduli bagaimana menyerang, tubuh emas itu begitu kuat sehingga wanita misterius itu tidak bisa terluka sama sekali. "Sepertinya kita harus menunggu," kata kepala biara. "Tuan, apa maksudmu?" Wanita misterius itu ragu, dan kepala biara menjelaskan, jiwanya mungkin diserap oleh patung batu itu. Wanita misterius itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia akan mati? "Pasti mati, guru itu terlalu ingin Lin Tian mati." Tetapi Pil itu berkata sambil tersenyum, "Itu belum tentu benar." "Diam untukku," kepala biara melotot, tetapi Pil itu tertawa, "Jangan galak, toh kamu tidak bisa membunuhku." "Oh, benarkah?" Kepala biara melihat wanita misterius itu, dan wanita misterius itu siap menyerang Tianwan. Begitu Tianwan memikirkan kemampuan pihak lain untuk membekukan darah, dia segera berkata, "Oke, berhenti membuat masalah, mari kita tunggu hasilnya." "Oke." "Apa hasilnya?" Abes bertanya, dan Pil hari itu menunjuk ke patung batu, "Lihat apakah desas-desus itu benar." Desas-desus, kepala biara curiga, dan Tianwan menjelaskan, dikatakan bahwa siapapun yang menyentuh patung itu akan mati, dan bahkan tubuhnya akan menghilang, tetapi sekarang dia masih di sana. Ini mengingatkan orang, jadi mereka menatap tubuh Lin Tian, melihat patung batu dan menunggu hasilnya. Saat ini, di patung batu, jiwa Lin Tian berada di ruang gelap dan tidak bisa pergi sama sekali. Ini membuat Lin Tian sangat tertekan, dia hanya bisa duduk dan memejamkan mata dan mulai mengintip luar angkasa. Mengintip luar angkasa masih dari keluarga Nona Wen, dan kemampuan puncak dari keterampilan luar angkasa ini adalah melihat retakan di luar angkasa. Jadi Lin Tian ingin melihat apakah ada retakan di keempat tempat ini, bahkan jika mereka lemah. Tetapi dalam sekejap, angin sepoi-sepoi bertiup, dan jiwa Lin Tian membuka matanya sedikit, melihat ke arah angin, ada bayangan. Gambar virtual ini adalah seorang wanita, dan menatap Lin Tian, "Mengapa jiwamu masih hidup?" "Jiwaku kuat, tentu saja tidak mudah dihancurkan, tapi kamu, siapa itu?" "Saya, penguasa Istana Bulan." Wanita itu menghela nafas kuat, tetapi Lin Tian tidak takut, dia menatapnya dan bertanya, "Apakah kamu tahu salju Nangong?" "Aku tidak kenal Nangong Sue, dan lihat hari itu." Entahlah, Lin Tian tidak percaya, tidak mungkin. "Apakah saya harus mengenal mereka?" Tuan Istana bertanya, dan Lin Tian melambaikan satu tangan, dan gambar muncul, seperti Nangong Sue dan Tian Luo. Tuan Istana terkejut, "Apa yang kamu lakukan, Nak?" "Nangong Sue, adik perempuanku, dan Tian Luo, tunanganku." Tapi Tuan Istana tertawa, "Wah, apakah menurutmu aku bodoh?" "Apa, tidak percaya?" Lin Tian bertanya, dan pria itu berkata sambil tersenyum, "Kurasa kamu baru saja membuat dua gambar untuk membodohiku." "Aku tidak berbohong padamu, tapi aku ingin bertanya tentang asalmu." Lin Tian saling menatap dan berkata, "Aku lahir di Istana Bulan selama bertahun-tahun, apa yang Anda katakan tentang asal-usul saya?" "Kamu lahir di sini?" "Ya, saya diadopsi oleh generasi penguasa istana sebelumnya, dan saya dibesarkan di sini. Lalu dari mana kamu berasal? Bagaimana saya tahu?" Pertanyaan semacam ini harus ditanyakan kepada generasi penguasa istana sebelumnya, kata wanita itu dengan santai. Lin Tian harus bertanya, bagaimana dengan generasi master istana sebelumnya? Bab 2131 Tuan Istana menjawab dalam kegelapan, "Ini adalah rahasia Istana Bulan kita. Mengapa aku harus memberitahumu?" "Lalu siapa namamu?" Lin Tian masih tidak mau bertanya, dan pemimpin istana menjawab, "Siapa namaku? Mengapa aku harus memberitahumu? Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengejarmu dan bertanya." Lin Tian menatapnya, tetapi pemimpin istana bayangan virtual berkata dengan dingin, "Lucu, kamu terjebak di sini. Apakah kamu bisa hidup atau tidak adalah satu hal, dan kamu ingin peduli padaku. Saya memiliki jiwa yang kuat. Saya tidak bisa terjebak di sini." Lin Tian berkata kepada pemimpin istana, tetapi pemimpin istana berkata, "Sudah kubilang, siapapun yang sudah lama berada di sini akan menghilang. Kamu tidak terkecuali." Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi menatap bayangan kosong, bergumam pada dirinya sendiri, adik bela diri itu lembut, tidak begitu kasar seperti dia seharusnya tidak sendirian. Tapi Lin Tian bertanya-tanya mengapa mereka begitu mirip, dan apa hubungan antara dia dan Tian Luo.
Memikirkan tempat ini, Lin Tian ingin mencari tahu identitas pihak lain, jadi Lin Tian memejamkan mata dan terus mencari celah ruang di sini. Orang ini, siapa itu? Ketika Tuan Istana melihat dua orang yang sama dengan dirinya, dia juga terkejut. Apalagi sekarang, dia sudah lama tidak tenang. Pada saat ini, Lin Tian tiba-tiba membuka matanya dan menatap ke suatu tempat. Aku tahu di mana kamu berada. Kamu tahu di mana aku berada? Apakah Anda bercanda? Tuan Istana Bayangan Virtual tertawa, dan Lin Tian tiba-tiba bergerak dan mulai menggunakan lompatan luar angkasa. Saya melihat jiwa Lin Tian 11 terbang ke suatu tempat dan akhirnya sampai di celah kecil. Lin Tian melewati dan masuk, kemudian ketika Lin Tian muncul kembali, dia berada di Istana Kristal. Ada peti mati kristal di mana seorang pria sedang berbaring. Lin Tian memandang pria itu, yang merupakan penguasa istana, dan persis sama dengan Salju Nangong dan Tian Luo. Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, tetapi pemimpin istana terkejut. Wah, kamu bisa menemukan ruang rahasia ini. Lin Tian tidak menjawab, tetapi pergi ke peti mati kristal, menatapnya dan bertanya, siapa namamu? Wah, apakah Anda pikir Anda dapat menanyakan sesuatu kepada saya jika Anda menemukan ini? Jika tidak, aku akan memasuki tubuhmu dan berkomunikasi dengan jiwamu, Lin Tian berkata dengan dingin. Berani, pihak lain sangat marah, tetapi Lin Tian mengabaikannya, dia melompat dan bergegas ke tubuhnya dan ke ruang sadarnya. Di ruang sadar pemimpin istana, jiwa menatap Lin Tian dengan heran, wah, kamu keluar. Aku tidak akan keluar tanpa jawaban yang ingin ku ketahui. Lin Tian menatap pemimpin istana dan berkata, Tuan Istana sangat marah, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut kamu akan berhasil? Apakah kamu tidak takut? Lin Tian bertanya, dan Tuan Kekaisaran sangat marah, kalau begitu aku akan menghancurkanmu. Saya melihat roh pemimpin istana memainkan metode jiwa, targetnya adalah Lin Tian. Lin Tian berdiri di sana dan membiarkan lawan menyerang secara langsung. Lin Tian tidak punya apa-apa, bagaimanapun, jiwanya yang kuat tidak sebanding dengan jiwa-jiwa abadi itu. Jadi wanita itu terkejut dan menatap Lin Tian dengan aneh, tapi Lin Tian tersenyum dan berkata, ada apa? Pertanyaan? Kenapa kamu tidak punya apa-apa? Tuan Istana terkejut, dan Lin Tian tersenyum, saya telah mengatakan bahwa jiwa saya sangat kuat. Pihak lain masih tidak percaya, tetapi Lin Tian mengulurkan tangan kanannya dan mulai mengumpulkan penanya. Tuan Istana tidak tahu seberapa kuat ini, jadi dia memandang Lin Tian dengan aneh. Wah, apakah menurutmu aku takut padamu? Setelah itu, pemimpin istana terus menyerang Lin Tian, tetapi belenggu yang tak terhitung jumlahnya telah terperangkap di sekitar pemimpin istana, membuat jiwa abadi pemimpin istana tidak dapat pergi sama sekali. Lin Tianze menarik satu sama lain ke wajahnya sendiri, dan perjuangan menyakitkan Tuan Istana membuat Lin Tianzin lembut. Bagaimana bisa seperti ini? Jika temperamennya tidak seperti sebelumnya, tetapi tatapan tegang pihak lain saat itu sangat mirip, jadi Lin Tian mengira dia melihat adik bela dirinya. Biarkan aku pergi, Tuan Kekaisaran sangat marah, sehingga Lin Tian menariknya ke wajahnya dan menatapnya untuk waktu yang lama. Guru Kekaisaran berkata dengan marah, apa yang ingin kamu lihat? Tidak lagi, seperti apa bentuknya? Tuan Istana berkata dengan muram, sementara Lin Tian menjelaskan, ketika kamu marah, kamu tidak seperti adik bela diriku, tetapi ketika kamu kesal dan gugup, kamu sangat mirip. Tuan Istana melotot, kamu, katakan padaku kemana perginya generasi terakhir pemimpin istana, dan siapa namamu, sudah berapa tahun kamu berada di sini? Lin Tian menatap pemimpin istana dan bertanya. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda? Pemimpin istana bersenandung, dan Lin Tian mengulurkan tangan, aku tidak mau, tapi hanya dengan cara ini aku bisa mencuri ingatanmu. Kamu berani, katanya dengan marah. Lin Tian tidak peduli, dia meletakkan tangannya di jiwa abadi pemimpin istana berjuang dengan liar, tetapi dia dirantai oleh belenggu. Dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Lin Tianze melihat ingatannya satu persatu dan menemukan bahwa dia telah berada di sini sejak kecil dan diadopsi oleh tuannya. Lin Tian hanya penasaran. Kebanyakan orang datang ke Istana Bulan hanya ketika mereka mencapai 10.000 abadi. Namun, pemimpin istana dibawa ke sini tak lama setelah dia lahir. Jadi Lin Tian ingin melihat kemana perginya pemimpin istana generasi sebelumnya. Ketika Lin Tian selesai membacanya, Lin Tian menarik kembali tangannya, dan pemimpin istana berkata dengan marah, wah, biarkan aku pergi. Aku tidak tahu apakah kamu ada hubungannya dengan adik bela diriku, tapi untuk mengetahuinya, aku harus memberimu keluhan. Ketika Lin Tian selesai berbicara, Raja Hantu melepaskannya. Raja Hantu langsung melewati Tuan Istana, yang memarahi, apa yang kamu lakukan padaku? Tidak ada, kendalikan saja kamu sedikit. Ketika Lin Tian selesai, dia berbalik dan meninggalkan tubuh pihak lain. Lin Tian keluar, dia menatap pemimpin istana dan berkata, bangun. Pemimpin istana tidak bisa bangun, tetapi tubuhnya di luar kendali. Sebaliknya, dia berdiri dan menatap Lin Tian dengan marah. Wah, kamu. Ayo pergi. Lin Tian selesai dan mulai mencari jalan keluar dan pergi. Pemimpin istana tidak dikendalikan oleh dirinya sendiri, tetapi patuh dan mengikuti Lin Tian. Namun,
Saat ini di luar aula, kepala biara dan orang lain masih menjaga tubuh Lin Tian sampai kisi-kisi gelap di aula dibuka, dan kemudian orang-orang melihat jiwa Lin Tian. Semua orang terkejut. Lihat, sudah keluar, Tianwan berkata. Haha, aku bilang dia tidak akan mati. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Kepala biara terkejut. Namun, murid kepala biara, gadis misterius berbaju merah, bersikeras, Tuan, sepertinya ada seseorang di belakangnya. Ini mengingatkan orang-orang bahwa mereka melihat orang-orang di belakang Lin Tian satu demi satu sampai pria itu keluar, dan semua orang terkejut setelah melihat dengan jelas. Karena orang ini persis sama dengan patung dewi yang mereka kunjungi, yang membuat semua orang takut. Namun, pemimpin istana sangat marah. Biarkan aku pergi, nak, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi.